Alhamdulillah alladzi nas'aluhu al-hayata at-tayyibah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal amanah. Amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوة الإيمان, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan Allah dan mendapatkan lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama. Kewajiban kita bersama pada malam hari ini adalah al-mu'ayashatu ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Al-Quran melalui mentadaburi ayat-ayat Quran, memahami ayat-ayat Quran yang pada gilirannya semoga kita diberikan ilmu oleh Allah dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kajian pada malam hari ini mengambil tema Al-Hayatu Tayyibatu fil Qur'anil Karim. Kehidupan tayyibah atau kehidupan yang baik dalam perspektif Al-Qur'anul Karim. Saudaraku, kenapa pada malam hari ini kita mengambil tema yang berjudul Al-Hayatut Thayyibah, kehidupan yang baik? Apa urgensinya tema ini terutama di hari-hari ini, hafizakumullah? Yang pertama, annahu maudu'un Qur'aniyun. Tema ini adalah tema yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Kata thayyib, thayyibah, thayyibat, thayyibin, saudaraku sekalian, itu sebuah kalimat yang sering disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan yang harus kita fahami, tidak mungkin Al-Quran menyebut sesuatu yang berulang-ulang itu kalau tidak penting, hafizakumullah. Makanya ulama, terutama ulama tafsir, mengatakan kalau ada kalimat yang disebut berulang-ulang atau ada jumlah disebut berulang-ulang, itu karena li ahammiyatiha, karena pentingnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mengkaji dan mengkaji terus tema-tema Al-Quran, terutama tentang kehidupan yang baik? Adalah dalam rangka melihat waqi'una al-yaum, realitas kita kekinian, di mana dunia ini yang sebenarnya dalam satu sisi harus kita syukuri, karena jumlah umat Islam sebagian orang mengatakan sudah menembus angka 1,7 miliar. Logikanya, kalau kaum muslimin semuanya thayyibun, baik-baik saja, bersih-bersih saja, sehat-sehat, suci-suci, seharusnya dunia ini baik. Karena kaum muslimin tampil menjadi orang-orang yang baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi faktanya ya ibadallah, tidak sedikit dunia termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, di satu
sisi kadang-kadang ya, yang khabis sebaliknya thayyib, yang kotor, buruk, ya, hafizakumullah, menjijikkan, kadang-kadang lebih dominan daripada yang thayyib. Sehingga dunia ya, dalam keadaan darurat ketika umat Islam tidak hadir menampilkan kebaikannya di dunia ini. Makanya dulu ada sebuah kitab yang dikarang oleh ulama dakwah yang judulnya Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin. Apa yang diderita dunia kalau umat Islam itu ya mengendor, turun, tidak bergerak, ya. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu, di antara kewaspadaan dunia, termasuk kewaspadaan oleh lembaga internasional yang namanya PBB, tepatnya WHO, apa Pak? Ketakutan dunia tentang apa? Virus apa Bapak? Corona. Kenapa yang dipilih corona, tidak Corolla Pak? Itu kira-kira sebabnya apa Pak? Walaupun Bapak saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, apa yang kita dengar? Sebabnya apa? Makan apa Pak? Pak? Makan apa Bapak Ibu? Makan yang thayyib atau yang khabis? Khabis. Makanya Allah Subhanahu wa taala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah halalkan yang thayyib dan Allah haramkan yang khabis, yang kotor. Ketika itu diterjang, dilanggar, maka yang terjadi dunia ketakutan dengan apa Pak? Oleh karena tema tentang hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, adalah tema yang sangat penting. Ya. Yang ketiga Bapak sekalian, kehidupan yang baik itu ternyata di dalam Al-Quranul Karim sebagiannya diperinci Pak secara mendetail. Ini menggambarkan bahwasanya kajian tentang at-thayyib, tentang al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, adalah kajian yang sangat penting sampai Allah tidak menerangkan secara global. Tapi hafizakumullah, kalau nanti kita tadaburi, kita renungi dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam masalah yang asasiyah, fundamental, ya, diredaksikan dengan thayyib, dan yang membahayakan, yang merusak, yang menghancurkan dunia disebut oleh Allah dengan khabith. Mari kita mulai dengan masalah akidah. Akidah yang benar, akidah la ilaha illallah adalah kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Sementara seluruh bentuk kehidupan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, syirik, kekufuran dan lain sebagainya, diredaksikan oleh Al-Quran dengan kalimat khabithah, kalimat yang kotor, yang jorok. Hafizakumullah. Mari kita lihat dalam surat Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, ayat 2, 23 yang sering sudah kita baca, ya, atau 24, 25 Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Jadi kalimat tauhid, Pak, kalimat iman, akidah yang benar disebut oleh Allah dalam tamtsil perumpamaan seperti kalimatin thayyibah. Kalimat yang baik itu seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Muwasofatnya, sifat-sifatnya adalah asluha sabitun. Akarnya itu sabit. Apa sabit, Pak? Tetap kokoh. Fil ardh. Jadi kalau pohon akarnya kokoh kuat, Pak, ada angin, ada banjir, roboh atau kuat, Pak. Wa far'uha fis sama. Ya. Cabangnya kemana, Pak? Menjulang tinggi ke langit, menggambarkan pohon itu pendek atau tinggi, Pak. Masya Allah. Bagaimana hasilnya? Kontribusinya bagaimana? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya, hasilnya setiap saat, kulla hin. Berarti buahnya musiman atau terus menerus, Pak? Allah Allah. Jadi kalau kita benar-benar menjadi orang beriman, harus thayyibin, sehingga kebaikan kita bukan musiman, tapi setiap saat memberikan kontribusi kebaikan setiap saat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, dunianya. Yang ada adalah thayyib. Nah, ini ya petunjuk Quran. Sekarang mari saya Bapak Ibu lihat waqi'ul yaum, waqi'un nas al yaum. Realitas manusia ya, di zaman ini, yang kata anak muda zaman milenial. Bapak Ibu, mari saya bertanya, ada nggak di dunia ini seseorang mengaku beriman, ormas mengaku ormas Islam, ya, atau golongan mengatakan golongan Islam, tetapi kebaikan yang bernama baca Al-Quran itu nunggu malam tertentu, Pak. Malam apa, Pak? Hah? Yang dibaca seluruh Al-Quran atau surat tertentu, Pak? Pak, itu thayyib atau enggak thayyib, Pak? Thayyib bagus, Pak, daripada enggak baca. Tapi thayyibnya setiap saat atau musiman, Pak? Lagi, Pak, ada enggak di dunia ini, Pak? Sebagian kaum muslimin hadahumullah rajin sholat berjamaah ke masjid, ya, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin sedekah dan rajin baca Al-Quran. Tapi nanti nunggu bulan tertentu. Bulan apa, Pak? Setelah itu, Pak, makanya kalau akidah kita thayyibah, kalau iman saya, iman bapak, iman ibu itu thayyib sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, maka kebaikan kita musiman atau harus setiap saat, Pak? Masya Allah. Masya Allah. Ini di dalam masalah akidah. Sementara syirik, kufur, ya, disebut oleh Allah dengan kalimatin khabithah. Kalimat yang jorok, yang buruk. Ya. Syirik itu kotor, Pak. Makanya orangnya disebut najis.
Terlepas pendapat ulama apakah najis fisiknya atau najis kelakuannya. Itu biarin pendapat para ahli tafsir. Tapi Quran mengatakan najis. Mari kita baca Pak. Surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ayat berapa Pak? 28 atau 29? Tolong Bapak yang punya mushaf. Jadi hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik najasun. Najasun apa Pak? Sekarang saya bertanya Pak, ada nggak di dunia ini mengaku beragama Islam tapi seneng sekali sama orang musyrik? Ya, seneng berpelukan, mesra, bahkan lebih mesra dengan orang musyrik daripada sesama muslim karena beda organisasinya, beda ormasnya. Itu ada nggak Pak? Di benua mana itu Pak? Di benua mana itu Pak? Itu kira-kira kalau ada orang seperti itu, kehidupannya, kesehatannya bersih atau kemasukan virus apa Pak? Pak? Sekarang yang mengaku negara-negara yang sebagian rakyatnya sudah kena virus corona, itu hanya satu negara atau sudah banyak Pak? Tinggal masalahnya ada yang ngaku, ada yang tidak ngaku. Nah yang tidak ngaku kira-kira negara mana Pak? Pak. Jadi saudara sekalian, hidup kita harus thayyib terutama dalam berakidah. Jangan sampai akidah kita akidah yang batilah, karena Quran mengatakan khabithah, buruk, menjijikkan, hafizakumullah. Kemudian yang kedua, dalam berumah tangga. Setiap kita mendatangi akad pernikahan, doa kita ya, semoga dua pengantin atau pengantin baru diberkahi oleh Allah. Apa Pak doanya Pak? Allahumma barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Bapak sudah lupa doanya ya, karena sudah lama kawin atau mau kawin lagi Pak? Semoga diberkahi, semoga dipertemukan dengan baik, kan Pak ya? Tetapi jangan bermimpi kita akan punya rumah tangga yang baik, yang bahagia, yang diberkahi kalau suaminya tidak thayyib. Kalau istrinya tidak thayyibah. Karena saya khawatir ada sebagian orang mengaku beragama Islam. Dia hanya puas karena agamanya Islam, ya. Puas karena namanya thayyib. Merasa bahwa dia pasti bahagia, pasti masuk surga, padahal tidak menjadi suami yang bertanggung jawab. Kata orang-orang di jalan Pak, ada nggak Pak orang yang namanya thayyib sudah beberapa tahun tidak pulang? Itu siapa Pak? Hah? Itu namanya Pak thayyib tapi ghairu thayyib. Makanya ketika ibunda kita Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha dighosibkan, naudzubillah min dzalik, ya, dituduh dengan perbuatan keji zina, perempuan terbaik dituduh zina oleh orang-orang munafik. Bagaimana kalimat Al-Quran turun membebaskan ibunda kita dari tuduhan yang kotor itu? Bagaimana redaksinya Pak? Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Ayat 26 surat An-Nur.
surat nomor 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan yang kotor itu layaknya, pantasnya untuk laki-laki yang apa Pak? Kotor. Laki-laki yang kotor pantasnya untuk siapa Bu? Perempuan yang kotor. Wat-thayyibat, perempuan-perempuan yang baik, maka layaknya untuk lit-thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibun, laki-laki yang baik, maka pantasnya lit-thayyibat, untuk perempuan-perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka itu dibebaskan dari tuduhan-tuduhan mereka yang keji itu. Sebagai balasannya lahum maghfiratun, bagi mereka mendapatkan ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, di mana ulama tafsir mengatakan maksudnya surga. Jadi Bapak sekalian, rumah tangga kita, rumah tangga anak kita tolong diperhatikan. Ya. Anak laki-laki kita terbiah, kita didik dengan sebenar-benarnya agar menjadi yang thayyib. Semoga Allah memberikan karunia istri yang, anak putri kita, akhwat kita, banat kita terbiah yang benar agar menjadi perempuan yang thayyibah, sehingga semoga mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan suami yang, sehingga keluarga kita, anak keturunan kita semuanya thayyib dan thayyibah, karena di surga tidak menerima yang khabis. Dan tidak mungkin suami istri thayyib dan thayyibah kalau akidahnya tidak benar. Makanya sekaligus ini sering saya ulang-ulang di masjid yang mulia ini, jangan sampai ada di dunia ini, kalau sudah ada cepat tobat ditinggalkan. Wanita perempuan mengaku agamanya Islam, tapi kagum, tertarik kawin dengan orang kafir. Alasannya bule, diberikan peringatan nggak mau. Alasannya saya yang kawin Pak Ustadz, bukan Ustadz. Sengaja saya kawin dengan dia karena ganteng, gagah, ya, dalam rangka memperbaiki. Pak, kafir itu memperbaiki atau memperburuk? Oke. Kemudian yang ketiga, thayyib di dalam aspek makanan, ya, minuman, ya, rumah, alat, kendaraan, semuanya harus thayyib. Kenapa Bapak Ibu? Karena makanan yang haram, makanan minuman yang menjijikkan, tidak sekedar mewabah, menjadi wabah virus corona saja. Itu walaupun membahayakan, cuma itu di dunia. Tetapi apapun yang haram, dan haram itu Pak, thayyib atau khabis? Jadi makanan yang haram, minuman yang haram, yang masuk ke perut manusia, sehingga daging dan darahnya tumbuh dari yang haram, maka yang berhak nanti ya membakarnya Pak, nar atau jannah Pak. Ya kan Pak? Bapak kan sudah hafal hadisnya. Apa saja yang tumbuh dari yang haram, yang dimakan suami, istri, anak, ya,
maka yang berhak membakarnya adalah neraka, Pak. Pak, kalau setiap muslim ya ingat hadis seperti itu, kira-kira pemberantasan korupsi nunggu waktu lama atau sebentar, Pak? Bapak ingat kan, di dalam pengadilan, apa komentar Nabi SAW sebelum diputuskan, sebelum diketok palu? Bisa jadi putusan saya, ini hakimnya bukan orang biasa, Rasulullah SAW. Bisa jadi saya memenangkan, bismillah, orang yang salah tidak berhak. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya manusia ketika menentukan hukum berdasarkan yang dohir atau yang batin, Pak. Hah? Nabi itu manusia atau Tuhan? Yang tahu yang batin, yang gaib siapa, Pak? Hanya Allah. Kenapa bisa menang? Karena si fulan dia pandai berargumentasi, pandai bersilat lidah. Pak, dalam dunia peradilan yang pandai ngomong, pandai beralasan, bisa memenangkan yang salah dan bisa mengalahkan yang benar, itu disebut apa, Pak? Pekerjaan seperti itu? Pak, tahapi, kata Nabi, walaupun dia menang, seseorang menang, pada dasarnya dia makan neraka, makan api neraka. Jadi akhi, untuk apa kita menang di pengadilan? Ya, dapat duit atau dapat jabatan? Karena biasanya kalau pilkada, kemudian ada masalah, lapornya kemana, Pak? Lapornya kemana, Pak? Diputuskan, yang menang biasanya pasti benar, atau yang kalah karena banyak apanya, Pak? Wallahu a'lam, Pak. Maka begitu sahabat mendengar seperti itu, sahabat masyarakat Nabi SAW tidak berani mengambil hak saudaranya. Jadi saudara sekalian, ya, memerangi sesuatu yang kotor, korupsi, zina dan sebagainya itu tidak cukup dengan adanya badan-badan, walaupun penting. Tapi yang lebih utama adalah hidupnya harus thayyibah. Tidak berani makan yang haram walaupun dia menang. Buat apa menang di dunia cuma sementara? Setelah itu di neraka yang kalau satu hari saja, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Bapak yang soleh, ibu yang solehah, siapa di antara jamaah yang mau mendaftarkan masuk neraka sehari saja? Siapa yang mau, Pak? Saya nggak berani, Pak, walaupun cuma 1 hari. Inilah cara Al-Quran dan Sunnah membangun al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Hafizakumullah. Ya. Tapi apa jadinya? Kalau sudah mendapatkan peringatan Allah di dunia ini, wabah kemana-mana, virus kemana-mana, tapi di salah satu kota di negeri yang kita cintai ini masih buka warung makan ular dan konco-konconya. Di kota mana itu, Pak? Yang beritanya katanya masih buka? Pak, di kota mana, Pak? Itu kalau saya diam, Bapak diam, kita tidak berdakwah, tidak mengajak. Kalau kena virus, yang kena orang jahat saja, ya atau yang baik-baik kena juga, Pak? Hah? Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka bencana itu menimpanya bukan hanya orang yang dolim saja, tapi yang mendiamkan kedoliman juga kena, ya kan, Pak? Itu kan ayat yang sering kita baca, yang sering Bapak dengar. Tepatnya adalah ayat 25 surat Al-Anfal. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kamu akan malapetaka, cobaan, ujian, fitnah
yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara langsung, tapi bisa menimpa orang banyak. Itu kapan terjadi? Yaitu ketika masyarakat membiarkan yang khabith, yang jorok, yang kotor, baik dalam ekonomi, politik. Riba adalah kotor, khabithah. Sedekah adalah thayyibah. Jujur adalah thayyib, zalim adalah khabith. Makanya sesuatu kezaliman tidak akan melahirkan keadilan, Pak. Rumah tangga yang dibangun atas kezaliman, ya, kepemimpinan yang dibangun atas kezaliman, maka tidak mungkin menghadirkan keadilan. Makanya ada pepatah yang berbunyi faqidus syai'i la yu'ti. Jadi orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi kepada orang lain. Jadi orang yang zalim tidak mungkin memberi keadilan. Ya. Tidak mungkin. Orang yang syirik, orang yang kufur tidak mungkin memberikan tauhid. Tidak mungkin ya ibadallah. Terakhir ya ibadallah. Pertanyaannya bagaimana agar hidup kita semua ini thayyibah. Bapak thayyib, anak bapak thayyib, istri bapak thayyibah, anak keturunan kita semua thayyibun wa thayyibun. Itu bagaimana caranya? Ya. Caranya Bapak Ibu sekalian, yang pertama dengan beriman dan beramal soleh. Itu pasti, karena sekali lagi itu janji Allah. Siapapun yang beriman, siapapun yang beramal soleh pasti diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Saya tidak menggunakan redaksi dari saya, dari Allah langsung Pak, tanpa kita kurangi. Mari kita baca ayatnya yang sudah sering Bapak dengar dari ustadz-ustadz kita yang kita cintai karena Allah. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa beramal soleh, beramal kebaikan. Disebut soleh itu ya, mudahnya Pak, dua kriterianya. Pertama, beramalnya karena Allah, ikhlas. Yang kedua, beramalnya benar. Dan benar itu ukurannya mengikuti siapa Pak? Penceramah atau Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya wa huwa mu'min. Nah ini Pak, wa huwa mu'min itu dari jumlah ismiyah. Wa huwa mubtada, mu'minun khobarnya mubtada. Bapak yang saleh, ibu yang salihah sudah sering sampaikan di dalam ya ilmu tafsir, ketika ada ayat atau jumlah diredaksikan dengan jumlah ismiyah, itu diantara maknanya adalah litsubut wad dawam. Subut tetap, wad dawam dan langgeng, terus menerus, continue. Artinya apa Pak? Iman kita, amal soleh kita itu harus terus menerus, nyambung dengan ayat dalam surat Ibrahim tadi. Jadi kalau kita ibadah, nunggu bulan Ramadan atau setiap saat Pak? Kalau kita membaca Quran, nunggu malam Jumat atau setiap saat Pak? Kalau kita membaca Quran, yang kita baca Yasin saja atau semuanya Pak? Dan yang sering saya ulang-ulang, saya khawatir gara-gara sebagian orang membaca hanya surat Yasin saja, akhirnya surat-surat yang lainnya siapa yang baca Pak? Khususnya surat Al-Maidah, siapa yang baca Pak? Makanya wa huwa mu'min pakai jumlah ismiyah. Orang yang hidupnya seperti ini, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami pasti benar-benar kami beri kehidupan yang baik. Nah, di antara makna kehidupan yang baik, kata ahli tafsir,
Nah kalau ini kata mufassir Pak, adalah hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhiratnya. Maka penutupnya tadi, kami akan membalas, memberikan pahala yang lebih baik daripada amal perbuatannya di dunia. Masya Allah. Jadi di dunia thayyibah, di akhiratnya adalah sa'idah, bahagia. Makanya dalam surat Hud, orang yang masuk surga disebut su'idu. Wa ammal ladina su'idu. Adapun orang yang bahagia itu masuk surga selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, kehidupan yang baik itu jelas sudah. Tinggal kita mau atau tidak mau. Tidak ada alasan tidak bisa. Yang benar itu mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Kalau orang beriman dan beramal soleh pasti kehidupannya bahagia. Yang kedua Pak, bagaimana menghadirkan kehidupan yang baik, keluarga kita baik, anak cucu kita baik, bangsa yang kita cintai ini baik, dunia dan akhirat. Yang kedua hafizakumullah adalah kebaikan kita ya, itu semata-mata kita lakukan karena Allah. Jangan sampai saya Bapak Ibu ketika berbuat baik tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan balasan dan pujian. Makanya dalam surat Al-Insan, namanya juga surat Al-Insan, surat tentang manusia, ayat 9. Innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Jadi siapapun Pak, saya Bapak Ibu, kalau berbuat baik bukan semata-mata karena Allah, pasti kecewa. Pasti kecewa. Mari tolong Pak ya, nanti Bapak tanyakan kepada istri. Di dunia ini ada nggak Pak, suami istri termasuk saya, dulu waktu baru kawin, kita baru kawin Pak, baru selesai akad nikah, itu biasanya langsung kaya atau masih miskin Pak? Hah? Kalau saya terus terang saja Pak, saya kawin minal masakin. Apa masakin Pak? Termasuk pengantin yang kalau di rumahnya dimasakin orang tuanya, di rumah mertua dimasakin Pak, tapi istri setia, sayang Pak, mau melayani suaminya walaupun suaminya miskin. Nah saya bertanya Pak, ada gak Pak kira-kira setelah suaminya kaya lupa di saat miskin? Suami kaya, masih muda, banyak perempuan yang tertarik, itu biasanya nambah hafalan Quran, nambah hafalan hadis, atau nambah apa Pak? Hah? Nambah apa Pak? Nambah apa Pak? Nambah istri kalau berani Pak ya. Nah kira-kira istri yang seperti itu, punya anak, punya suami seperti itu, kira-kira alhamdulillah atau kecewa Pak? Kecewa atau bersyukur? Kalau kecewa berarti kebaikannya ini karena suami itu karena Allah. Sebaliknya juga suami begitu. Atau Pak dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam dunia politik, dunia koalisi, bareng-bareng berjuang ingin menang. Ya, berbuat baik untuk saudaranya, untuk memenangkan. Kira-kira ada enggak ya yang diuji oleh Allah dengan balasan yang mengecewakan? Ada enggak Pak? Ada enggak Pak? Bapak Ibu, ulama memberikan nasihat buat saya dan kita semua. Apa nasihatnya? Ini terakhir Pak ya. Ittaqi Isa man ahsanta ilaih. Ittaqi, takutlah kalian, waspadalah kalian, ya. Jagalah kalian kejahatan orang yang kamu telah berbuat baik kepadanya. Maaf Pak, ini kisah sehari-hari. Ketika bapak yang soleh, ibu yang solehah tinggal di Jakarta dan sekitarnya dan sudah kaya. Kemudian ada keluarga atau anak tetangga merantau di Jakarta. Bapak, Masya Allah tolong, bapak sekolahkan, bapak kuliahkan, bapak kasih kerja, bahkan bapak kawinkan. Begitu dia nanti kaya, bapak sudah tua, istri sudah tua, kira-kira pasti ingat bapak atau belum tentu?
Pak, mungkin nggak Pak? Lupa kebaikan Bapak Pak? Maka waspadalah. Lagi Pak, dalam berorganisasi, dalam berpartai, mungkin nggak Pak? Partai bersama-sama berjuang setia. Begitu nanti sudah selesai, Pak, kebaikannya dibalas dengan keburukannya. Itu mungkin terjadi nggak Pak? Sudah terjadi atau belum Pak? Di mana itu terjadinya? Bapak Ibu, di mana Pak? Di benua mana itu Pak? Makanya kita harus waspada. Ketika kita semua berbuat baik harus semata-mata karena Allah. Dan terakhir, kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di sorga. Walaupun kita mengatakan hidup kita sudah baik, kita bahagia, tidak murni Pak. Pasti ada masalah. Karena dunia ini bukan nikmat yang sebenarnya. Dunia itu tetap sebagai darul ibtila, negeri ujian. Makanya kebahagiaan yang hakiki hanya ada di surga. Ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah yang benar-benar bahagia. Faza yafuzu fauzan. Orangnya disebut faiz. Kalau perempuan faizah, kalau banyak faizun. Jadi kebahagiaan yang hakiki hanyalah di akhirat, di surga Pak. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berlomba-lomba membangun akhirat kita melalui memproduksi kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk umat manusia semuanya. Hafizakumullah. Semoga kita semua dan kaum muslimin dan anak bangsa ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang baik, bekerja yang baik, berakidah yang baik, sehingga semoga kita semua diberikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan kata majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.